Ibu, saya minta waktunya sebentar. Ini saya ada tugas untuk mewawancarai Ibu. Terima kasih banyak sebelumnya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan anak? Dengan cara memilih mana yang lebih urgen dari kasus tersebut sehingga kita dapat menentukan mana yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Dengan cara dimusyawarahkan dengan warga sekolah atau teman-teman yang lain, dan kita harus bijaksana dalam menindaki masalah tersebut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama harus kita ketahui dulu masalahnya. Yang berikutnya kita musyawarahkan dengan teman sejawat, dengan teman-teman lainnya. Yang berikutnya baru kita ambil tindakan. Dari hasil kita musyawarahkan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama kita panggil yang bersangkutan supaya dimengerti. Yang berikutnya kita lakukan tindakan supaya tidak mengulang kembali peristiwa yang dialami. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama tentang kondisi fisik bersangkutan. Kira-kira kalau kita langsung kasih tindakan bagaimana? Yang berikutnya untuk mengetahui apakah hal tersebut bisa kita kasih. Kalau tidak ya harus kita cari waktu yang tepat untuk memberikan Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal tidak ada, nggak ada di sekolah kita jadwal. Tapi harus kita sesuaikan dengan keadaan, kondisi, baik kondisi yang memberi atau yang dikasih apa tadi ya, kasih itu loh, yang dikasih peringatan tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah kebersamaan dalam keluarga sekolah kita ini. Dalam kegiatan sehari-hari Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? kita harus bijaksana biar kita mengambil keputusan, jangan sampai salah satunya dirugikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk saya dalam pengambilan keputusan. Saya akhiri dengan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, baik. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah Iya. sehat juga. Amin. Mohon maaf Ibu ya, Ya. saya minta waktunya sebentar. Ini saya ada tugas untuk mewawancarai Ibu.
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara saya mengidentifikasi itu kasus rujukan moral atau itu dilema etika, dimana kita menghadapi situasi yang dua, memilih di antara pilihan dua benar tetapi itu bertentangan. Contohnya misalnya ada sesuatu anak yang melakukan kesalahan tetapi kita mau bertindak atau menghukum itu nggak enak itu. Jadi ada menghadapi dua kebenaran tapi bertentangan. Kalau rujukan moral itu kita harus bertindak yang benar ya benar, yang salah yang salah, misalnya sesuai dengan peraturan. Misalnya ada peraturan sekolah si A harus misalnya jam sekolah berangkat jam 7.30, kalau jam 7.30 lebih misalnya dihukum, itu kan misalnya ada naik begitu. Kalau di hukum itu berarti kita melaksanakan rujukan moral. Jadi kita harus melaksanakan mana yang benar dan mana yang salah gitu. Berbeda dengan dilema etika, terus ada rasa bagaimana gitu loh kalau melakukan tindakan gitu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Cara mengambil keputusan tadi Bu ya? Ya. Saya lihat dulu, dilihat dulu. Jadi kepentingan itu mendesak apa tidak? Kepentingan itu untuk kepentingan sekolah atau di luar sekolah. Jadi kalau kepentingannya berhubungan dengan sekolahan atau karena kita akan di pendidik ya Bu ya, jadi kita utamakan yang di sekolah dulu. Kalau ada kepentingan di luar, ya nanti sehabis sekolah. Contoh, ada dua pilihan, benar kita harus mengajar 20 jam mengajar pagi, sedangkan di tetangga sebelah ada kondangan. Jadi kita harus memilih yang utama dulu Bu ya. Ya, jadi saya sarankan kepada guru-guru itu utamakan dulu yang di sekolah, karena yang di luar nanti kan masih bisa di jam luar. Itu sebenarnya dilema juga Bu ya, karena kita dilihat tetangga tuh ada tetangga kondangan, kita asik mengajar. Nah kita jadi dua pilihan dulu, bingung kita kadang-kadang, ya itulah Bu, kadang ini kita memilih yang bagaimana. Kita nak sibuk mengajar karena tugas ya kan, sementara tetangga mungkin ada yang memerlukan bantuan kita nah, jadi kita bagi waktu, nanti nunggu selesai sekolah kan gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan sendiri? Prosedur yang saya lakukan selama ini, jadi ya gimana ya, lihat dulu seberapa pentingnya ya kan, terus dilihat dulu mana yang benar, mana yang salah, bagaimana fakta-faktanya yang benar, bagaimana itu kalau pada siswa-siswa kita. Jadi sebelum mengambil keputusan tuh dilihat dulu data kebenarannya dulu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif untuk melakukan tindakan itu yaitu kita cermati dulu Bu, ini kepentingan ini mendesak atau tidak ya kan. Terus siapa saja yang mau kita tindak itu, terus apa nanti keuntungan dan kerugian bagi orang yang mau kita beri tindakan itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya banyak sekali ya Bu, kalau kita hitung kalau kita bertindak gegabah, kalau kita mau bertindak sesuai dengan peraturan, nanti di sisi lain ada yang dirugikan. Contoh saja kalau kita menghadapi situasi dengan murid kita saja ya, kita mau mengadakan
mengadakan pembelajaran di kelas, sementara di kelas yang ini kelompoknya sebagai besar sudah bisa, mereka ribut harus ganti pelajaran misalnya, harus ganti pertanyaan. Sementara di sisi lain ada satu siswa atau dua siswa yang belum paham benar, ya kan? Jadi kita ini mau melanjut apa mau mengikuti yang ini juga dilema. Jadi ini ya harus kita pikirkan mau lanjut ke seperti yang kelompok besar tadi, mau lanjut kita tapi mengabaikan yang kelompok dua tadi belum bisa tadi, jadi bingung juga itu Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini saya tidak mempunyai jadwal, jadi kalau ada suatu permasalahan ya spontan. Tetapi kalau misalnya perlu musyawarah dengan teman-teman ya kita musyawarahkan, jadi tidak ada jangka waktu terus jadwalnya tidak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya dalam memutuskan dilema etika ini, terutama kalau di sekolah ya peran semua guru atau semua tenaga pendidik. Jadi tidak langsung mengambil tindakan saya sendiri, tetapi saya masih diskusi dengan teman-teman guru semuanya. Misalnya ada anak yang salah ini gimana sebaiknya. Jadi tidak saya sendiri, ada teman yang membantu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam pembelajaran yang saya peroleh, jadi kita dalam bersikap harus bijaksana. Karena kalau kita berpegang teguh pada peraturan, benar ini benar dan ini salah, ini harus dihukum, ini harus tidak. Nah, ini memang benar peraturan itu, tetapi terkadang kita ada rasa sosial, ada kasih sayang pada anak-anak itu. Contoh Ibu ya, anak tadi jam 7.30 harus masuk sekolah, ternyata mereka terlambat, jadi kita tidak dihukum. Kalau sebagai peraturan kan 7.30 terlambat hukum kan gitu. Tetapi karena kita ada rasa kasihan, jadi kita tanya dulu apa salahnya, apa sebabnya terlambat. Nah, oleh sebab itu akhirnya anak tidak dihukum, jadi diberikan masuk kelas. Itu salah satu contoh. Jadi tadi kan berarti kita mau menjalankan peraturan benar, tetapi tidak benar gitu loh Bu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan situasi. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi saya dalam mengambil keputusan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu ya.